Oke, kali ini kita akan membedah SKL Ujian Nasional tahun 2017 tentang mata pelajaran fisika. Nah, kita ambil kelompok mengenai kinematika gerak. Pada bagian pertama ini kita ambil tentang gerak lurus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gerak lurus ada dua jenis. Yang pertama yakni gerak lurus beraturan, yang biasa kita singkat sebagai GLB. Pada gerak lurus beraturan hanya ada satu persamaan, yakni S sama dengan V kali T, di mana V itu adalah kecepatan, T adalah waktu, dan S sendiri adalah jarak. Sehingga ketika kita menemukan soal yang menyatakan bahwa suatu benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka bisa kita gunakan persamaan dari gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan, atau yang biasa kita singkat sebagai GLBB. Nah, pada GLBB itu ada tiga persamaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama yakni VT sama dengan V0 plus minus A kali T, di mana plus minus itu kita pilih plus saat bendanya semakin cepat dan minus atau negatif itu saat bendanya semakin lambat. Dan persamaan yang kedua yang bisa kita gunakan adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan persamaan yang ketiga adalah S ke T sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, gimana cara kita membedakan ketiga persamaan? Persamaan yang pertama itu hanya membahas tentang kecepatan awal V0, kecepatan akhir VT, percepatan A dan T. Nah, di setiap persamaan, dalam ketiga persamaan itu pasti ada V0 dan percepatan. Tapi antara VT, kecepatan akhir, waktu, sama jarak itu nggak sama. Nggak di setiap persamaan ada. Di persamaan pertama itu hanya membahas tentang VT dan T, tidak membahas tentang jarak. Sehingga kalau ada soal di mana di soal tersebut kita tidak menemukan jarak dan juga tidak menanyakan jarak atau tidak membahas tentang jarak, maka kita bisa gunakan persamaan pertama. Sedangkan persamaan kedua digunakan ketika kita tidak membahas tentang waktu, yakni antara yang diketahui dan yang ditanya itu tidak ada waktu. Kemudian persamaan yang ketiga tidak ada kecepatan akhir. Jadi kalau antara yang diketahui dan yang ditanya itu tidak ada kecepatan akhir, maka kita gunakan yang ketiga. Nah, gimana kalau misalkan kecepatan awalnya yang ditanya atau percepatannya yang ditanya, maka kita bisa gunakan antara yang diketahui tadi ada yang di mana. Nah, cukup mudah. Nah, kalau misalkan ini gerak lurus berubah beraturan, itu menggunakan percepatan A. Kita kenal juga yang namanya GJB, yaitu gerak jatuh bebas. Nah, yang biasa kita singkat sebagai GJB. Apa itu GJB? GJB, ingat, gerak vertikal itu seluruhnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi semua jenis gerak vertikal itu termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan dalam lintasan vertikal. Yang pertama ada GJB, gerak jatuh bebas. Apa sih gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas itu gerak suatu benda yang jatuh dengan kecepatan awal 0. Benda itu jatuh, ketika benda itu jatuh, maka bendanya semakin cepat karena adanya gaya tarik gravitasi. Maka percepatan yang kita gunakan adalah percepatan gravitasi. Sehingga rumusnya tetap kita mengacu pada GLBB, di mana
di sini kita pakai percepatannya, kita pakai percepatan gravitasi. Karena ketika benda jatuh semakin cepat, maka kita pakai plus. Dan karena gerak jatuh bebas kecepatan awalnya 0, maka tidak menggunakan V0. Sehingga persamaannya berupa V T itu sama dengan V0-nya 0, sehingga langsung kita gunakan G kali T. Kemudian VT kuadrat, persamaan yang kedua, ini akan berupa 2G S. S-nya karena benda yang jatuh itu menempuh jarak pada perubahan ketinggiannya, maka kita bisa gunakan delta H. Nah, jadi kita gunakan delta H, yakni H2, H1, kurangi H2. Nah, kita gunakan ini sebagai gantinya S. Kemudian yang ST sendiri berarti kita gunakan H1 dikurangi H2 sama dengan V0-nya 0. Berarti kita langsung setengah GT kuadrat. Ini untuk gerak jatuh bebas. Terus ada lagi gerak vertikal ke bawah. Nah, atau yang bisa kita singkat GVB. Nah, GVB itu hampir sama dengan gerak jatuh bebas. Bedanya, kalau GVB itu gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal. Sedangkan gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal, sehingga persamaannya sama. Kita bisa gunakan persamaan pada gerak jatuh bebas sama. Hanya saja di sini nanti tinggal kita tambahkan adanya V0. Nah, ada V0. Dan karena jatuh semakin cepat, maka kita pasti pakai plus. Tinggal kita tambahkan V0 plus saja pada setiap persamaan GJB untuk membentuk persamaan GVB. Kemudian gimana kalau tentang gerak yang satu lagi, yaitu gerak vertikal ke atas, yang biasa juga kita singkat sebagai GVA. Sama juga, karena ini ketiganya GJB, GVB, dan GVA itu berupa gerak lurus beraturan, maka persamaannya juga sama, hanya saja tinggal kita ubah sedikit. Yang pertama, persamaan pertama, ingat kalau GVB itu gerak vertikal ke bawah, kecepatan benda atau kecepatan partikel bergerak semakin cepat. Tapi kalau GVA, kecepatannya semakin berkurang, sehingga kita gunakan negatif sebagai ganti tanda positifnya. Nah, jadi langsung kita ganti seperti ini. Sedangkan jaraknya langsung kita bisa gunakan H, ketinggian benda, sebagai gantinya S. Karena ketika kita lempar ke atas, ketinggian benda itu juga akan mewakili jarak yang ditempuh oleh benda. Nah, setelah membahas tentang materi gerak lurus tadi, saatnya sekarang kita membahas tentang prediksi soal ujian nasional tahun 2017 mengenai gerak lurus. Prediksi saya pada materi ini itu adalah menentukan titik bertemunya dua benda. Akan saya kasih beberapa contoh soal mengenai materi ini. Contoh yang pertama, bola A dan bola B dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal sama, yakni 20 meter per sekon. Bola A dilempar 1 detik lebih dulu daripada bola B, maka ketinggian titik bertemunya kedua benda dihitung dari titik asal pelemparan kedua benda adalah A 8,75 meter, B 10,25 meter, C 11,25 meter, D 18,75 meter, atau E 20,25 meter. Nah, dari sini kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah
Yang pertama, bola A dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal sama, yakni 20 meter per sekon. Berarti bola A kecepatannya sama dengan bola B, yakni 20 meter per sekon. Kita tulis V0 dari A ini sama dengan V0 dari B, yakni sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian bola A dilempar 1 detik lebih dulu daripada bola B. Berarti waktu yang diperlukan oleh A itu sama dengan 1 lebih dari waktu yang diperlukan oleh bola B. Nah, di sini yang ditanya adalah ketinggian titik bertemunya kedua benda. Dihitung dari titik asal pelemparan kedua benda. Ingat, kalau misalkan ada bertemunya, berarti mereka bertemu pada koordinat yang sama. Karena nggak mungkin dua benda itu bertemu pada titik yang berbeda. Nah, sehingga bisa kita tulis bahwa HA, ketinggian A saat bertemu itu sama dengan ketinggian B. Kita anggap saja itu adalah H. Berarti di sini nanti yang ditanya adalah nilai H itu tadi. Nah, untuk menjawabnya, kita gunakan yang diketahui bahwa HA sama dengan HB. Nah, itu kita gunakan sebagai langkah awal, di mana HA sama dengan HB. Nah, kita tahu bahwa bola A dan bola B sama-sama dilempar vertikal ke atas. Dan rumusnya, gerak vertikal ke atas tadi adalah V0A. V0 kali T, karena ini kita membahas benda A, maka kita tulis V0A kali TA dikurangi setengah GTA kuadrat sama dengan V0B dikali dengan TB dikurangi setengah GTB kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya V0A. V0A adalah 20. Kemudian TA, biar sama dalam satu persamaan nanti hanya ada satu variabel, maka TA kita ubah dalam bentuk TB, yakni 1 plus TB. Dan dikurangi setengah G gravitasi bumi. Kalau misalkan di soal nggak ditulis, kita langsung saja ambil nilai gampangnya, yakni 10 kali TA. TA tadi kita gunakan 1 plus TB kuadrat. TB kuadrat sama dengan, untuk V0B sama dengan 20 juga, sama dengan V0A dikali dengan TB, kita biarkan TB, kemudian dikurangi setengah kali 10 kali TB kuadrat. Nah, sekarang kita jabarkan dulu dengan sifat distributif. Kita hitung perkaliannya, 20 kali 1 itu hasilnya adalah 20. Kemudian 20 kali TB, yakni plus 20 TB. Dan dikurangi setengah kali 10, hasilnya 5. Dikali, ini kita jabarkan 1 plus TB kuadrat, artinya 1 plus TB dikali 1 plus TB. Kalau kita hitung, nanti akan mendapatkan nilai 1 plus 2 TB ditambah TB kuadrat. Nah, seperti ini. Sama dengan 20 kali TB, tetap 20 TB. Kemudian dikurangi setengah kali 10, kita dapat 5 TB kuadrat. Nah, dari sini coba kita perhatikan, terdapat nilai yang sama antara ruas kanan dan ruas kiri. Di ruas kiri di sini ada 20 TB, ruas kanan juga terdapat 20 TB.
Berarti kalau kita kurangi dengan 20 TB, maka akan habis 20 TB-nya. Sehingga akan tersisa 20 dikurangi. Nah, ini kita jabarkan. 5 kali 1 berarti 5. Negatif 5 kali 2 TB berarti negatif 10 TB. Kemudian negatif 5 kali TB kuadrat berarti negatif 5 TB kuadrat. Sama dengan negatif 5 TB kuadrat. Nah, ternyata ada yang sama lagi antara ruas kiri dan ruas kanan, yakni 5 TB. Negatif 5 TB di sini. Kemudian di ruas kanan juga terdapat negatif 5 TB. Berarti kalau kita kurangi negatif 5 dB dalam satu ruas, dalam satu persamaan, maka akan tersisa 20 kurangi 5, yakni 15, dikurangi 10 TB. Sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, kita pindah ruas, 10 TB-nya akan menghasilkan 15 sama dengan 10 TB. Berarti dari sini kita peroleh bahwa TB di sini bernilai sama dengan 1,5 sekon atau 1,5 detik. Nah, nilai ini kalau kita mencari nilainya H, bisa kita substitusikan ke rumusnya HB. Nah, kita sekarang menghitung nilainya HB. Oke, kita cari ruangan dulu. Nah, HB itu sama dengan V0 kali TB dikurangi setengah TB kuadrat. Kita akan coba bahas di sini untuk mencari nilainya HB. HB itu sama dengan V0B kali dengan TB dikurangi setengah GTB kuadrat. Nah, sekarang kita sederhanakan, kita substitusikan nilainya masing-masing, bahwa di sini nanti HB sama dengan V0. V0 yang sudah kita ketahui, V0-nya B adalah 20. Kemudian dikali dengan TB. TB yang sudah kita dapat adalah 1,5. Berarti kali 1,5 TB-nya. Kemudian dikurangi setengah G. G gravitasi bumi kita gunakan 10. Dan juga dikali dengan TB kuadrat. TB tadi 1,5. Berarti 1,5 kuadrat. Nah, di sini kalau kita hitung lagi berarti HB itu sama dengan 20 kali 1,5, kita dapat nilainya adalah 30. Dikurangi 5, setengah kali 10 hasilnya 5. Kemudian 1,5 kuadrat adalah 2,25. Nah, kalau kita hitung ternyata HB itu sama dengan 30 dikurangi 5 kali 2,25 adalah 11,25. Sehingga nilainya HB 30 dikurangi 11,25 adalah 18,75 meter. Nah, ini berarti jawaban yang kita peroleh dari soal ini adalah jawaban yang D. Nah, ini adalah pembahasan dan juga penjabaran soal nomor 1. Nah, setelah membahas soal yang pertama, tadi kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua yakni Angga dan Doni melakukan perjalanan dengan rute yang sama dari kota A menuju ke kota B.
Angga berangkat dengan mengendarai motor dengan laju konstan 30 meter per sekon. Sedangkan Doni mengendarai mobil dengan kecepatan awal 0 meter per sekon dan dengan percepatan konstan 0,04 meter per sekon kuadrat. Jika Angga dan Doni berangkat pukul 07.15, maka mereka akan bertemu pada pukul A 07.30, B 07.35, C 07.40, D 07.45, atau E 07.50. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Dari soal ini, Angga dan Doni melakukan perjalanan dengan rute yang sama dari kota A menuju kota B. Berarti titik asal Angga dan Doni adalah sama. Mereka berangkat bersamaan pada pukul 07.15. Angga berangkat dengan mengendarai motor dengan laju konstan. Berarti bisa kita katakan bahwa Angga melakukan gerak lurus beraturan. Nah, di sini kita tulis diketahui. Si Angga, kecepatan Angga kita tulis VA sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian Doni mengendarai mobil dengan kecepatan awal 0 meter per sekon. Berarti V-nya Doni itu sama dengan 0 meter per sekon. Dan percepatannya adalah 0,04 meter per sekon kuadrat. Berarti Angga melakukan gerak lurus beraturan, sedangkan Doni melakukan gerak lurus berubah beraturan karena ada percepatan. Nah, di sini jika Angga dan Doni berangkat pukul 07.15, berarti mereka berangkat pada waktu yang sama, sehingga kalau kita bahas pada satu titik, maka waktu yang diperlukan oleh Angga itu sama dengan waktu yang diperlukan oleh Doni. Kita anggap saja itu adalah T. Dan maka mereka akan bertemu pada pukul berapa? Ada kata bertemu, seperti soal sebelumnya, ketika mereka bertemu pada titik yang sama, karena mereka berangkat di titik yang sama dan bertemu di titik yang sama, maka mereka menempuh jarak yang sama. Berarti bisa kita tulis SA sama dengan SD. Nah, di sini yang ditanya adalah kapan mereka akan bertemu. Berarti membahas tentang waktu. Maka kita cari dulu waktunya berapa. Nah, dari sini kita gunakan yang diketahui SA sama dengan SD. Nah, SA sama dengan SD. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa si Angga itu bergerak dengan laju konstan. Berarti dia melakukan gerak lurus beraturan. Berarti kita gunakan rumusnya GLB. Rumusnya GLB adalah V kali T. Di sini kita pakai VA kali T. Sama dengan, sedangkan Doni bergerak dengan gerak GLBB. Berarti kita gunakan rumusnya GLBB, yakni V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, karena ini kita bahas Doni, maka kita tulis saja V0-nya Doni, kemudian A-nya pakai A yang dilakukan oleh Doni, yakni 0,04. Nah, dari sini kita substitusikan nilainya. VA sama dengan 30. Nah, berarti VA ini kita ganti menjadi 30. Kemudian T ini ditanya. Dan sama dengan V0D. Kecepatan awal Doni, yakni nilainya sama dengan 0. Kemudian kali dengan T. Ditambah setengah kali A. Percepatannya yang dilakukan Doni adalah 0,04 kali T kuadrat. Kalau kita hitung lagi nilainya, di sini 30 kali T berarti 30 kali T berarti 30 T. 0 kali T berarti 0. Kita hapus saja. Nggak usah ditulis lagi. Setengah kali 0,04 berarti hasilnya adalah 0,02. Nah, di sini kalau dalam satu persamaan ini kita kurangi 30T, maka ruas yang kanan akan ketemu 0,02T
kuadrat dikurangi dengan 30T. Sedangkan ruas kiri hasilnya akan menjadi 0. Nah, saya balik ruas kanan dan ruas kiri, saya tukar. Dari persamaan yang kita dapat bisa kita faktorkan bahwa T kali 0,02T dikurangi 30 itu sama dengan 0. Nah, jadi bentuk ini kita faktorkan menjadi bentuk yang seperti ini. Dari sini kita dapat bahwa T sama dengan 0 atau 0,02T yang dikurangi 30 hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau T sama dengan 0 sudah jelas kita tahu bahwa T sama dengan 0 atau sebelum mereka berangkat mereka berada pada posisi yang sama. Maka yang kita cari bukan pada awal berangkat mereka, melainkan ketika mereka bertemu saat sudah berjalan. Berarti kita dapat T itu dari yang satunya ini. 0,02T dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita dapat bahwa 0,02T itu sama dengan 30. Nah, 0,02T sama dengan 30. Berarti dari sini nilai T yang kita peroleh adalah T sama dengan 30 dibagi 0,02. Nah, dari sini kita dapat bahwa T-nya T ini sama dengan 30 bagi 0,02. Berarti hasilnya adalah 1500. Nah, 1500 ini masih dalam satuan sekon. Agar kita sesuai dengan yang ditanya adalah pukul berapa. Di sini kita minimal harus menggunakan satuan menit. Maka 1500 sekon kita jadikan ke menit, akan ketemu T-nya sama dengan 1500 dibagi dengan 60. Nilai yang kita peroleh adalah 25 menit untuk 1500 sekon. Nah, dari sini berarti waktu bertemunya mereka bisa kita tulis jadi waktu bertemunya Angga dan Doni adalah pada pukul 07.15 ditambah 25 menit. Berarti hasilnya adalah 07.40. Nah, berarti mereka bertemu pada pukul 07.40. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini kita jawabannya yang C. Oke, kali ini kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga ini saya menggunakan grafik. Jadi kita nanti perhatikan grafik ini. Nah, di samping adalah grafik gerak dua benda, yakni benda A dan benda B. Jika kedua benda berada pada lintasan yang sama dengan titik asal sama, maka jarak yang ditempuh benda A dan benda B saat bertemu adalah A 100 meter, B 200 meter, C 300 meter, D 400 meter, atau E 500 meter. Kalau kita perhatikan sekilas, seolah-olah titik bertemunya A dan B adalah ada di sini. Tapi ingat, di titik ini bukan jarak yang sama, melainkan pada waktu yang sama kecepatannya sama. Sedangkan syarat bertemunya dua benda seperti soal yang nomor 1 dan 2, mereka harus berada pada posisi yang sama. Nah, karena benda A dan benda B berasal dari titik yang sama, maka posisi yang sama itu juga menghasilkan jarak yang sama dari kedua benda. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui.
yang diketahui di sini adalah yang pertama kita membahas benda A. Benda A bergerak lurus berubah beraturan karena grafiknya naik. Berarti di sini V0-nya adalah 0, ada di titik ini. Jadi bisa kita tulis V0-nya A itu sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian percepatan benda A, karena dia GLBB pasti punya percepatan. Percepatan itu kita cari dengan rumus delta V per delta T, yaitu perubahan kecepatan tiap perubahan waktu. Dari grafik ini, perubahan kecepatan A itu dari 0 sampai 10 dalam selang waktu 20 detik. 0 sampai 10 dalam selang waktu 20 detik. Berarti delta V-nya adalah 10 per delta T-nya 20 detik. Di sini berarti sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan yang diperoleh oleh benda A. Kemudian benda B. Benda B bergerak lurus beraturan karena grafiknya dengan kecepatan konstan. Berarti bisa langsung kita tulis VB itu sama dengan 10 meter per sekon. Nah, di sini karena mereka harus bertemu pada suatu titik, berarti bisa ditulis bahwa TA, waktu yang diperlukan A, sama dengan waktu yang diperlukan oleh B. Kita anggap saja sama dengan T. Dan juga pada posisi yang sama, berarti seperti sebelumnya SA sama dengan SB sama dengan S. Nah, di sini berarti yang ditanya adalah nilai S itu tadi. Berapakah S-nya? Oke. Ingat, jawabannya bukan ada di titik ini, karena mungkin dengan soal yang seperti ini, kebanyakan dari kalian itu menganggap bahwa mereka akan bertemu di titik potong ini, sehingga tinggal kita hitung jarak yang ditempuh oleh benda A dari 0 sampai detik ke-20 itu adalah 100. Nah, padahal kalau kita lihat benda B, dia berada di posisi 200. Apakah mungkin bertemu ketika A sampai di jarak 100 meter, B di 200 meter, itu mereka nggak mungkin bertemu. Karena yang namanya bertemu itu berada pada posisi yang sama. Oke. Sekarang kita gunakan seperti sebelumnya, SA itu sama dengan SB. Nah, SA, jarak yang ditempuh A, karena benda A melakukan gerak lurus berubah beraturan, maka kita gunakan rumusnya GLBB. GLBB seperti yang kita tahu V0 kali T. Nah, di sini V0 yang kita gunakan V0 dari A kali T. Karena benda A dipercepat berarti ditambah dengan setengah kali A T kuadrat. Sama dengan SB, benda B bergerak lurus beraturan. Berarti kita gunakan rumusnya GLB. Langsung V kali P. Nah, di sini V0A kali T. Kita substitusikan nilainya, nilai yang sudah kita dapat dari diketahui tadi, di mana V0A itu sama dengan 0. Dikali T, T itu ditanya, belum kita ketahui nilainya, berarti di sini kita mencari nilainya T terlebih dahulu, ditambah setengah kali A. Percepatan yang diperoleh adalah 0,5 kali T kuadrat. Sama dengan VB. VB di sini nilainya adalah 10. Berarti kita substitusikan nilainya 10. Nah, kalau kita hitung, ternyata di sini ada 0 kali T. Nah, 0 kali T ini adalah 0. Nah, nggak usah kita tulis lagi lah, 0. Kita hapus saja. Tinggal kita hitung setengah kali 0,5, berarti setengah kali setengah, seperempat. Atau bisa kita tulis dalam bentuk desimal 0,25 T kuadrat. Nah, dikali dengan T kuadrat. Dan 10 kali T berarti bisa kita tulis 10 T. Nah, dalam satu ruas ini, dalam satu persamaan ini, kalau kita kurangi dengan 10 T, maka akan didapat persamaan 0,25 T kuadrat dikurangi dengan 10 T sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan ketemu T dikali 0,25 T dikurangi dengan 10. Hasilnya sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh T sama dengan 0 atau
T 0,25T dikurangi 10 yang nilainya sama dengan 0. Nah, di T sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi yang sama sebelum mereka berangkat. Nah, sudah jelas bukan ini yang kita cari, tapi yang kita cari nanti diperoleh dari nilai T yang kedua. Nah, dari T yang kedua kalau kita sederhanakan berarti 0,25T itu sama dengan 10. Nah, dari sini berarti nilainya T sendiri, kalau T sendiri itu 0,25T itu sama dengan 10, berarti T itu sama dengan 10 dibagi 0,25. Nah, berapa 10 dibagi 0,25? Nah, ini hasilnya adalah sama dengan 40 sekon. Berarti waktu yang diperlukan oleh kedua benda untuk bertemu adalah 40 detik. Nah, di sini tinggal kita substitusikan. Kemana? Terserah, boleh ke SA, boleh ke SB. Tapi yang lebih gampang, kita gunakan SB saja. Karena SB, benda B melakukan gerak lurus beraturan. Jadi kita substitusikan nilainya SB itu sama dengan VB dikali dengan T. Berarti sama dengan VB-nya yaitu 10, T-nya adalah 40. Berarti hasil yang diperoleh adalah 400 meter. Nah, berarti jawaban yang kita dapatkan di sini adalah 400 meter. Kalau mau nyoba, silakan dicoba untuk mensubstitusikan dalam bentuk SA. Nah, pasti nanti ketemunya juga 400 meter. Ini menunjukkan bahwa benda A dan benda B itu bertemu pada titik 400 meter. Karena pada titik yang sama mereka mencapai titik 400 meter. Nah, sampai sini cukup sekian dari saya.